Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan mengambil tema, jangan biarkan si feel menurunkan produksi ASI. Wih, apa sih feel itu? Nanti akan kita jelaskan apa feel itu dan bagaimana perannya dalam regulasi yang namanya produksi ASI, ya. Namun, seperti biasa, sebelum membahasnya, saya ingin tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya Ibu menyusui, yang rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda, Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa tuh, klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman lain, agar semua orang bisa mendapatkan materi dan tentunya manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Jadi, si FIL tadi atau FIL merupakan singkatan dari Feedback Inhibitor of Lactation. Jadi, disingkatnya adalah FIL. FIL ini merupakan protein whey di payudara yang dikeluarkan ketika ibu menyusui. Nah, si FIL ini itu berperan dalam proses demand dan supply menyusui. Ketika misalnya kita ketahui bahwa produksi ASI itu tergantung dari demand dan supply. Bahasa sederhananya gini, demand dan supply itu bahasa sederhananya adalah pengosongan payudara. Kita tahu pengosongan payudara itu bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menyusui bayi atau dengan si bayi menghisap payudara, mengosongkan payudara. Yang kedua adalah dengan memerah ASI. Ini merupakan prinsip dasar dari supply and demand tadi. Nah, si FIL ini, si Feedback Inhibitor of Lactation ini sangat berperan di sini. Artinya, ketika dia payudara penuh atau isinya masih banyak atau jarang dikeluarkan atau jarang menyusui bayi, nah si FIL ini numpuk dia dalam payudara, numpuk dalam yang namanya tempat ASI-nya tadi. Nah, semakin menumpuk nanti dia akan menekan yang namanya produksi ASI ya. Jadi ini prinsip dasarnya. Kalau misalnya payudaranya efektif dikosongkan, maka si FIL tadi juga dikeluarkan, tidak numpuk di sana sehingga perannya bisa diminimalkan ya. Coba kita lihat pada gambar ini ya. Pada gambar ini kita lihat pada payudara yang empty itu yang kosong, itu si FIL-nya ini sedikit dia. Kalau dia sedikit, maka dia tidak akan atau sedikit masuk ke dalam si leukosit tadi, si sel-sel yang ada di kelenjar ASI tadi. Nah, semakin sedikit yang masuk, maka perannya untuk menurunkan produksi ASI akan semakin kecil. Berbeda dengan yang di kanan, yang payudaranya penuh, yang jarang dikosongkan, yang jarang disusui pada bayi, maka FIL-nya akan banyak nih. Coba lihat ya. Setelah dia banyak, maka dia akan masuk pada sel leukosit tadi, yang nanti hasil akhirnya menurunkan produksi ASI. Jadi, ibu-ibu semua, dari pemahaman ini, kita ambil kesimpulan, sebenarnya produksi ASI setelah fase-fase awal menyusui, kurang lebih ya minggu-minggu pertama itu, yang namanya produksi ASI itu lebih pada dipengaruhi proses autocrine. Artinya dari pengosongan payudara tadi, ya, sangat kecil itu dipengaruhi oleh hormon-hormon menyusui lainnya, misalnya prolaktin. Jadi, hanya ini sebenarnya kunci dari meningkatkan produksi ASI. Bagaimana caranya? Ya, semakin sering dikosongkan, semakin sering disusui bayinya. Jadwalkan menyusuinya dengan teratur, jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat atau jarang disusui, nanti payudaranya penuh. Ketika payudara penuh, maka si FIL-nya numpuk di sana. Maka dia akan membuat yang namanya pengurangan produksi dari ASI tadi. Jadi, inilah sebenarnya prinsip utama meningkatkan produksi ASI. Jadi, ada juga tuh orang yang mengatakan, oke, konsumsi yang namanya booster ASI. Oke, ada booster ASI obat-obatan, ada herbal, ada juga macam-macam lah ya. Tapi sebenarnya ini belum tentu manfaatnya berhasil kalau dia tidak melakukan yang namanya prinsip pengosongan
payudara ini. Bahkan nih, banyak juga busurasi yang ada efek sampingnya. Jadi, kalau misalnya ibu-ibu semua melakukan prinsip dasar tadi, sering dikosongkan payudaranya, maka produk ASInya akan meningkat dan penghambatannya akan ditekan sedemikian rupa. Jadi paham ya, sifil tadi apa perannya dan bagaimana cara mengurangi perannya di payudara ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya, sukses menyusui. Dadah!